Pelarangan vape secara nasional memang bukan keputusan populis yang nyaman, tapi demi mencegah risiko, keputusan ini harus diambil. Dengan vape, kita tak hanya terbentur dengan tren, melainkan ancaman yang menyelinap tanpa suara, kendati tak kasat, tapi bersifat sistemik. Negara harus bertindak sebagai tameng darurat ketika ruang privat dihantam ancaman kesehatan dan kriminalitas yang menyamar dalam bentuk lifestyle. Negara tidak bermaksud jadi polisi moral, tapi kegentingan memaksanya berdiri di garis depan untuk menghalau risiko yang tidak dipahami generasi bangsa. Dari Risk Society, Ulrich Beck mengingatkan, ancaman terbesar masyarakat modern muncul dari produk kemajuan, diam, tersembunyi, tapi dampaknya masif. Regulator yang proaktif tentu jarang terlihat populer, tapi dalam sejarah public policy menunjukkan keterlambatan respon akan melahirkan social cost yang destruktif. Hari ini, vape datang dengan wajah baru, tapi logikanya tetap sama. Saat risiko jangka panjang dinormalisasi demi kenyamanan jangka pendek yang diwariskan bukan kebebasan, tapi krisis. Paralel dengan precautionary principle seperti ditandaskan ke Sunstein dalam Laws of Fair, ketika potensi bahaya besar belum sepenuhnya terukur, ketidakpastian bukan alasan untuk diam. Jadi, tindakan negara bukan untuk menutup ruang ekonomi, namun upaya menghindari ledakan krisis di kemudian hari dengan mengalihkan risiko kolektif yang destruktif. Karena itu, framing pelarangan ekonomi menjadi tidak relevan tatkala fakta lapangan menunjukkan potensial infiltrasi kejahatan. Harus dipahami, ini bukan paranoid. Aparat berulang kali membongkar produksi cairan vape yang dicampur narkotika, termasuk sabu cair dan senyawa sintesis baru. Modus ini jelas berbahaya, menggunakan konsumsi yang tampak nyaman, tapi dibaliknya sangat berbahaya sembari menyasar generasi muda yang minim literasi risiko. Dalam kriminologi, ini disebut adaptasi black market, sebagaimana diintroduksi Ernesto Usafano dalam Globalization of Crime. Jaringan kejahatan akan selalu berinovasi, mengikuti celah regulasi dan pola konsumsi. Pada akhirnya, pelarangan vape harus dilihat sebagai reposisi kebijakan dari toleransi terhadap tren menjadi intervensi terhadap ancaman. Ini bukan soal melarang pilihan, melainkan melindungi masa depan generasi bangsa.